Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai saudara-saudara di dalam video singkat ini. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini, pagi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah kisah tentang Lewi, pemungut cukai yang mengikut Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, tema renungan saya pada hari ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Saya ingin membagi khotbah saya ini menjadi 2 kali tayangan, saudara. Yang pertama adalah hari ini dan kemudian nanti kita sambung di lain kesempatan. Saudara, perjumpaan yang mengubahkan. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda. Pemuda ini memang adalah pemuda yang boleh dibilang dia Kristen sejak lahir, tetapi dia memiliki satu perilaku yang tidak seharusnya sebagai seorang pemuda Kristen. Dia nakal, susah untuk diatur, ya, susah untuk dinasehati, hidup semaunya sendiri, dan lain sebagainya. Saudara, tetapi kemudian satu saat pemuda ini bertemu dengan seorang wanita, seorang gadis, yang kemudian pemuda ini jatuh cinta dengan gadis ini. Saudara, setelah berkenalan dan setelah membangun satu hubungan pacaran, katakanlah seperti itu, kemudian saudara, nampaklah satu perubahan di dalam diri pemuda ini. Pemuda yang tadinya pemuda yang berandalan, pemuda yang tadinya susah diatur, setelah bertemu dengan wanita ini, gadis ini, kemudian pemuda ini berubah menjadi seorang pemuda yang baik, pemuda yang taat sama Tuhan, aktif ke gereja, aktif melayani, dan kemudian dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Saudara, perjumpaan yang mengubahkan pemuda ini juga, saudara, jauh-jauh sebelumnya juga dialami oleh Lewi atau yang disebut juga Matius. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Matius atau Lewi mengalami perubahan di dalam hidupnya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Fokus hidupnya berubah, karakternya berubah, perilakunya berubah, bahkan orientasi hidupnya juga berubah. Itu semua terjadi oleh karena Lewi atau Matius ini bertemu dan ditemukan oleh Yesus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, demikian juga seharusnya kita.
Kita yang sudah menjadi Kristen, kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, sudah sekian puluh tahun kita menjadi orang Kristen, sudah sekian puluh tahun kita melayani Tuhan. Maka saudara, seharusnya kita tidak lagi sama seperti dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan. Seharusnya setelah kita menjadi Kristen, berjumpa dengan Yesus, dijumpai oleh Yesus, hidup kita berubah. Ya, karakter kita berubah, perilaku kita berubah, orientasi hidup kita juga berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lewi mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Saudara, Lewi mengalami perjumpaan setelah dia bertemu dengan Yesus. Nah, satu pertanyaannya saudara sekalian dikasih oleh Tuhan yang ingin saya mengajak untuk saudara dan saya renungkan bersama adalah mengapa ini bisa terjadi pada diri Lewi atau Matius. Saudara, yang pertama saudara, Lewi mengalami perjumpaan yang mengubahkan. Oleh karena apa? Oleh karena Lewi atau Matius berjumpa dan dijumpai oleh pribadi yang tepat. Sekali lagi saudara, bahwa Lewi mengalami perjumpaan yang mengubahkan oleh karena yang pertama, Lewi berjumpa dan dijumpai oleh pribadi yang tepat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang banyak datang kepada Yesus. Orang banyak datang berbondong-bondong untuk apa? Untuk mendengarkan Yesus. Alkitab selalu menuliskan di mana Yesus berada, di situ banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus. Namun saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, memang banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi hanya bertemu saja. Ada yang oleh karena hanya sekedar ingin melihat Yesus. Hanya ingin sekedar mendapatkan makanan. Hanya ingin sekedar melihat mujizat. Tetapi ada juga yang datang kepada Yesus hanya benar-benar tulus, benar-benar dengan maksud yang baik, yang murni untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang memang orang-orang berjumpa dengan Yesus itu hanya karena makanan, hanya karena kebutuhan jasmani. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan itu pun terjadi di zaman sekarang ini. Percaya kepada Yesus, mau ke gereja, mau menerima keselamatan, tetapi dengan tujuan hanya ingin mendapatkan kebutuhan jasmani. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berjumpa dengan orang yang tepat membawa perubahan dalam diri Lewi atau Matius. Saudara, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Berjumpa dan dijumpai oleh orang yang tepat, oleh orang yang benar, telah membawa perubahan di dalam diri Lewi atau Matius tersebut. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua, mengapa saudara Lewi mengalami perubahan di dalam hidupnya? Karena bukan saja berjumpa dengan orang yang tepat, tetapi berjumpa dan dijumpai oleh Tuhan adalah sebuah anugerah yang besar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus bukan kebetulan saja lewat di tempat di mana Lewi pada saat itu bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Tetapi Yesus sengaja lewat di mana Lewi sedang duduk di situ. Dengan sengaja Yesus lewat ke situ. Saudara, saya bayangkan bahwa yang duduk di rumah cukai itu bukan hanya Lewi atau Matius saja. Ada begitu banyak pemungut-pemungut cukai yang lain yang juga duduk di rumah cukai itu. Tetapi saudara, mengapa Tuhan Yesus hanya fokus kepada Lewi? Dia hanya fokus kepada siapa yang namanya Matius itu. Saudara, inilah yang saya maksud sebagai sebuah anugerah. Lewi berjumpa dan dijumpai oleh Allah, oleh Yesus. Bukan orang lain. Lewi yang ditemukan oleh Yesus. Dan itulah satu anugerah yang besar bagi Lewi atau Matius. Mungkin saudaraku saat itu banyak orang, saudara, tidak lagi mau bersama dengan Lewi. Menghindari Lewi. Tidak mau bertemu, tidak mau berteman, tidak mau bersahabat dengan Lewi. Menolak Lewi.
bahkan menganggap Lewi sebagai orang yang berdosa, musuh masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih dan penerimaan yang total, Yesus menerima dan mau menjumpai Lewi atau Matius. Bahkan saudara, secara khusus dan istimewa Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini saudara, mungkin kita juga harus berkata, saya sekarang sudah berjumpa dan dijumpai oleh Yesus. Dan itu adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita. Kita telah dijumpai dan kita telah ada di tempat ini, percaya kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan. Semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Saudara, sekali lagi, perjumpaan yang mengubahkan dialami oleh Lewi atau Matius oleh karena dia dijumpai dan berjumpa dengan pribadi yang tepat. Dan yang kedua, perjumpaan dan dijumpai oleh Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah. Saya mau katakan kepada saudara bahwa jikalau hari ini saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi pengikut Kristus, bukan karena saudara baik, tetapi karena saudara sudah dipilih dan ditemukan oleh Yesus. Yesus rela dan mau berjumpa dengan saudara, menganugerahkan hidup yang kekal kepada saudara. Bagaimanakah sikap kita? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita telah berjumpa dengan orang yang tepat, orang yang benar. Dan perjumpaan dengan Yesus itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Jikalau Engkau di masa Engkau hidup di dalam dunia ini, Engkau menjumpai dan berjumpa dengan Lewi atau Matius. Bahkan Engkau rela memanggil dia untuk menjadi murid-Mu, pengikut-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami telah berjumpa dengan Engkau, dengan firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami berjumpa dengan Engkau adalah sebuah anugerah yang besar bagi kami. Banyak orang-orang di sekitar kami yang tidak bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan, dan tidak Engkau jumpai mereka. Tetapi hari ini Tuhan berkenan menjumpai kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Jikalau hari ini kami boleh percaya kepada Engkau, menjadi bagian daripada murid-murid-Mu, menjadi bagian dari jemaat-Mu yang percaya kepada Engkau, yang mendapatkan jaminan hidup yang kekal, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap terus setia kepada Tuhan, dan kami terus tetap memegang akan iman kami dan setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa.